Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Indriani Yolanda. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Pertama-tama hadirin yang saya hormati dan yang saya banggakan untuk teman-teman, ibu bapak dosen dari Universitas Terbuka. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa atas izinnya dan nikmatnya kita dapat hadir dalam rangka edukasi perihal 5M dan kesehatan imun untuk menghadapi COVID-19 di kampus kita ini. Meskipun berita tentang COVID-19 semakin hari semakin menurun dan semakin lama-lama semakin menghilang, bukan berarti kita sudah bebas ya teman-teman. Kemarin terdapat 5 VOC atau yang sering kita sebut juga variant of concern, yaitu dari varian virus penyebab COVID-19 sendiri yang sudah ditemukan di dunia, yaitu varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan yang terakhir varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian. Suatu varian disebut VOC dikhawatirkan yakni lebih mudah menular, lebih mudah mematikan dan membuat aktivitas vaksin kita di Indonesia semakin berkurang kepada tubuh kita ya teman-teman. Varian virus penyebab COVID-19 sendiri yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal yakni varian dari Inggris, itu untuk Afrika Selatan dan dari India. Nah, untuk upaya-upaya yang sudah dilakukan untuk mengalahkan penyebaran dan penularan COVID-19 di dunia tidak mudah ya teman-teman. Namun, beragam upaya terus dilakukan para ahli dan penduduk global demi mengakhiri ancaman dari virus corona yang terus menyerang bertubi-tubi. Di beberapa negara, beragam upaya terus-menerus dilakukan untuk mengurangi dampak COVID-19 kepada masyarakatnya. Di mana untuk di Indonesia sendiri, untuk pemerintah kita sudah menerapkan yang namanya 5M. Nah, di sini mungkin dari beberapa teman-teman sudah tidak asing apa itu 5M. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu 5M, sepenting apa 5M untuk terus menjaga imun kita. Dan untuk di negara kita sendiri, di negara Indonesia, untuk pemerintah kita juga sudah menerapkan salah satunya yaitu dengan sebutan 5M, dimana mungkin untuk beberapa teman-teman atau ibu bapak dosen mungkin sudah tidak asing dengan sebutan 5M. Maka dari itu saya di sini akan menjelaskan satu persatu apa manfaat dari 5M dan apa pengertian dari 5M. Baik, untuk pertama yaitu mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah satu protokol kesehatan yang cukup sangat-sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Karena untuk hasilnya maksimal, cucilah tangan dengan baik. Yang pertama adalah mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup sangat efektif untuk mencegah penularan COVID-19. Untuk hasilnya maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama di saat sebelum memasak, sebelum makan, setelah menggunakan kamar mandi, dan mungkin setelah bersin ataupun batuk ya teman-teman. Untuk mencuci tangan yang baik dan benar adalah pertama kita gosokkan tangan kita seperti ini, dan jangan lupa untuk membersihkan celah-celah tangan ya teman-teman ya. Dan yang kedua adalah memakai masker. Mungkin bagi sebagian orang menganggap memakai masker itu berdampak gerah, sesak napas, ataupun lebih mohon maaf mungkin untuk para kaum wanita. Dan selanjutnya yaitu kedua yaitu memakai masker. Mungkin untuk beberapa orang-orang di luar sana untuk memakai masker itu masih sangat sedikit kesadaran dirinya, mungkin karena merasa gerah ataupun sesak napas ataupun sebagainya. Dan kebanyakan juga itu mereka menyepelekan hal-hal kecil seperti udara yang sudah terinfeksi seperti itu. Dan kebanyakan juga ada juga beberapa dari kaum wanita yang berpikir bahwa memakai masker itu membuat makeup mereka sedikit mubazir, dan lebih tepatnya mereka merasa tidak pede untuk memakai masker. Namun sepenilaian saya, untuk saat ini karena kita sudah terbiasa memakai masker
kebutuhan fashion, karena sadar maupun tidak sadar kita sudah terbiasa memakai masker, dan itu menurut saya hal yang positif dan bagus, dimana di saat COVID kita sudah mulai menurun, namun untuk kesadaran beberapa manusia masih menjaga dirinya, salah satunya yaitu menggunakan masker dengan baik dan benar, seperti itu. Dan yang untuk ketiga yaitu menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak, karena protokol kesehatan ini dibuat dalam keputusan Menteri Kesehatan RI, di mana dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk, ataupun bersin, serta menghindari kerumunan. Itu juga sangat penting ya teman-teman, dimana menghindari keramaian dan yang berdesak-desakan. Bila tidak memungkinkan melakukan jaga jarak, maka kita dapat dilakukan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya. Rekayasa administrasi dapat berupa pembatasan jumlah orang, pengaturan jadwal, dan sebagainya, seperti itu. Dan mungkin salah satu contohnya adalah diterapkannya WFH untuk beberapa perusahaan. Sedangkan rekayasa teknis antara lain dapat berupa pembuatan partisi, pengaturan jalur masuk dan keluar mungkin untuk kendaraan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu menjauhi kerumunan. Untuk menjauhi kerumunan ini hampir sama ya teman-teman dengan yang menjaga jarak, dimana selain 3 hal di atas, menjauhi kerumunan juga merupakan protokol kesehatan yang juga harus dilakukan. Menurut Kementerian RI Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh sebab itu, hindari tempat-tempat keramaian, terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun, ataupun untuk balita-balita yang kemungkinan masih rentan untuk virus-virus di luar sana ya teman-teman. Menurut riset lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki resiko yang lebih tinggi terserang virus corona, seperti penyakit jantung, seperti diabetes, itu kemungkinan resikonya lebih tinggi untuk terserang virus corona sendiri ya teman-teman. Dan untuk yang kelima, yang terakhir, yaitu mengurangi mobilitas. Virus corona, penyebab COVID-19 sendiri bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak kamu menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini ya teman-teman. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah ya teman-teman, dan tetap melakukan protokol 5M tadi. Dan menurut Kemenkes, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit apapun, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Pasalnya, virus corona dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Dan tidak lupa juga ada beberapa beberapa kasus corona yang memang mereka tidak mengidap ciri-ciri yang biasanya orang mengidap virus corona itu sendiri. Selain itu, diharapkan seluruh masyarakat ikut mendukung program vaksinasi dengan mengikuti vaksinasi yang ada. Vaksinasi berfungsi menciptakan imunitas tubuh sehingga teman-teman mampu melawan infeksi virus penyebab COVID-19. Dengan imunitas yang terbentuk, maka seseorang tidak akan jatuh pada kesakitan yang parah dan pada gilirannya menurut angka kematian. Dan di sini saya tegaskan kembali, untuk vaksinasi itu bukan untuk mengobati virus corona ataupun menghindari kita dari virus corona. Tapi untuk vaksinasi sendiri adalah untuk menjaga imun diri kita supaya bisa sedikit bertahan dan untuk menolak adanya virus corona itu tersendiri ya teman-teman.
Baik teman-teman, kita sudah berada di ujung acara dan terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen Universitas Terbuka untuk saya memberikan sedikit penjelasan tentang adanya 5M dalam kehidupan kita, dan semoga teman-teman juga senantiasa menjaga kesehatan dan kebersihan diri kita sendiri dan untuk keluarga kita. Sekian atas paparan yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.